peternakan. Maka diambillah kambing-kambingnya Abdul Muthalib. Diambillah kambing-kambingnya Abdul Muthalib oleh pasukan-pasukan Abraham. Maka maka Abdul Muthalib datang kepada Abraham, menanyakan bahwasanya, mana itu kambing-kambingku? Mana itu kambing-kambingku? Segera kembalikan kambing-kambingku. Maka ini Abraham ini heran terhadap Abdul Muthalib. Wahai Abdul Muthalib, saya ini sama pasukanku akan menghancurkan Ka'bah, akan menghancurkan pusat perdagangan engkau di Mekah, ya, pusat perdagangan engkau. Maka kata Abdul Muthalib dengan celetusnya dia ini, dengan fitrah yang ada di dalam hatinya, dia mengatakan apa? Hei, itu kambing-kambing, ya, kambing betul ya, bukan kambing-kambingnya Makassar ya, goreng gitu ya. Ya. Kambing-kambing ya. Ya, kambing-kambingnya itu memang milik saya yang Robnya. Sementara Ka'bah itu ada Robnya, biarkan Robnya yang menjaga Ka'bah. Nah, seperti itu. Itu fitrah yang Allah Subhanahu wa taala telah fitrahkan kepada manusia. Bahwasanya ilah itu benar-benar makna pencipta itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat seperti apa kisah yang kemarin disebutkan oleh guru kita Ustaz Khidir. Kisah Dimat. Masih apa? Dimat? Datang Dimat ini petua, kepala sukunya masih agama Nasara. Masih agama Nasara. Ya, masih agama Nasara. Datang Dimat ini kepala suku. Dia memiliki kemampuan bisa meruqyah, bisa menyembuhkan orang-orang sakit dengan bacaan-bacaan yang ada di dalam kitab Nasara. Seperti itu. Maka tatkala Dimat ini dan sukunya datang ke Mekah, maka Dimat ini mendengar kalimat-kalimat bahwasanya di awal keislaman bagaimana Nabi SAW dicela. Bahwasanya Nabi SAW itu orang gila, Nabi SAW itu adalah penyihir, Nabi SAW itu adalah tukang syair, ya, tukang pembikin syair, orang gila dan seterusnya. Maka Dimat ini ada niat hatinya yang tulus, ingin menemui mana itu Muhammad. Mana itu Muhammad? Katanya orang gila, orang terkena sihir dan sebagainya. Datangkan kepadaku. Apa kata Dimat? La'allallaha ayyashfiyahu biyadayya. Agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dia dengan tanganku. Artinya apa? Dimat meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zat rububiyah. Sembuh, mematikan, menghidupkan, memberikan manfaat, memberikan mudarat, itu kan makna rububiyah. Maka kata Nabi SAW apa? Kata Nabi SAW, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Innal hamdalillah, dan seterusnya. Nahmaduhu sampai wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Apa kata Dimat? A'idtu alayya kalimati haula. Wih, dengan lantang ya. Ulang itu kalimat. Ini juga sebagai tanbih. Itu orang kafir, kepala suku. Dengar ini kan Nabi SAW kan sebagai yang dianggap sebagai orang gila. Tapi bersamaan dengan itu Dimat mendengarkan kalimat Nabi SAW. Dan banyak dari kalau penuntut ilmu, dari kaum muslimin, tatkala disampaikan, dibacakan muqaddimah, itu muqaddimah hajah itu petunjuk dari Nabi SAW. Banyak manusia apa? Lalai, main HP-nya, kan belum materi, kan baru muqaddimah. Subhanallah, Dimat memperhatikan kalam Nabi SAW, innal hamdalillah sampai akhir. Makanya beliau mengatakan, a'idtu alayya kalimati haula. Ulang itu kalimat yang telah engkau sebutkan itu. Fa innaha qad balagna namusal bahr. Sesungguhnya kalimat tersebut telah menyampai kepada laut yang sangat dalam. Tidak mungkin ini diciptakan oleh orang gila. Tidak mungkin ini diciptakan oleh para penyair. Tidak mungkin ini diciptakan oleh para pesihir. Ini murni dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka Dimat setelah itu mengatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah, masuk Islam. Kalau sekiranya la ilaha illallah ini adalah makna rububiyah, seharusnya Dimat sudah masuk Islam. Tidak perlu lagi mengucapkan la ilaha illallah. Ini makna yang banyak kaum muslimin dipalingkan dari makna aslinya. Ya.
Ada juga yang aneh-aneh sekarang ini, yang berzikir, ya berzikir la ilaha illallah, seharusnya berzikir la ilaha illallah, tapi wallahu alam saking anehnya kelompok ini atau kelompok pemalas, dia potong itu kalimat. Pertama la ilaha la ilaha la ilaha. Ya, antum tanya saja kepada abi-abi antum, orang tua antum pernah enggak dapat ajaran seperti itu? La ilaha itu biasanya sering bawa kompor, seperti itu. Ajarannya itu la ilaha sampai berapa kali? Kemudian kalau sudah selesai baru illallah 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 illallah. Apa arti la ilaha? Tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan, tidak ada sesembahan. Itu mana apa itu? Mana orang komunis? Mana orang komunis? La ilaha, tidak ada sesembahan, tidak ada sesembahan. Bukan Islam. Kemudian illallah, 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 kecuali Allah, kecuali Allah, kecuali Allah. Mana apa itu? Mana orang-orang musyrik? Semuanya itu adalah sembahan. Kapan menjadi makna muslim? Tatkala digabung la ilaha illallah, itu namanya zikir. Itu namanya zikir. Itu masih penting. Kesesatannya sudah dalam. Ada lagi yang dikasih cuma Allahnya, Allah. Malas, ada orang pemalas lagi di dalam kelompok ini. Dikatakan apa? Domirnya huwa. Ada lagi malas lagi dia. Dikasih sukun hu. Saking malasnya mereka ini, tidak tahu dari otaknya di mana. Itu apa arti huwa itu apa? Dia. Huwa. Itu pandang monyet. Huwa. Kafir sudah. Ya, terpandang monyet. Huwa dia. Kan huwa kan dia ingin bahwasanya itu adalah Allah, huwa. Terpandang monyet, monyet huwa. Makanya Ustaz Khidir itu tidak suka ya kalau ada nama yang Abdul gitu ya, Abdul hambanya dia. Makanya nanti masih bisa dipalingkan maknanya. Langsung lah, apa susahnya? Abdullah, Abdurrahman, itu kan lebih bagus. Ya, jangan pakai domir, langsung disebut. Nama Allah itu adalah ahsan min al-asma, nama yang paling indahnya. 6. Ya la ilaha, cuman la ilaha, tidak ada Tuhan. Itu komunis namanya. Tidak mempercayai akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ya. Itu makna dari makna la ilaha illallah. Baca. Saya baca. Sufyan. Makna selanjutnya. Tafsiruha allazi sampai muslimun. Ambil 2 ayat saja. Wa tafsiruha allazi yuwaddihuha. Dapat? قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Oke. 6. Wa tafsiruha, dan tafsirnya kembali kepada makna apa? Asy-syahadat. Dan tafsir syahadat itu tafsirnya yang yuwaddihuha, yang menjelaskannya, yang menjelaskan makna syahadat itu apa sih? Adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Adalah dalilnya di dalam surah Az-Zukhruf ayat ke 26 sampai 28. Tatkala Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ibrahim, wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin waj'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada bapaknya, siapa nama bapaknya? Azar. Panjang Azar. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah.
Ya, Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan para rasul. Li abihi wa qaumihi, dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani. Nah, kepada bapaknya dan kepada kaumnya bahwasanya Nabi Ibrahim, innani, sesungguhnya saya, bara'um mimma ta'budun, berlepas diri dari apa yang kalian sembah, illalladzi fatarani, kecuali kepada zat yang telah menciptakan saya. Nah, ini makna syahadat. Ini namanya makna syahadat. Kalimat la ilaha illallah itu ada rukunnya. Rukunnya itu ada dua. Yang pertama adalah al-isbat, yang pertama adalah an-nafyu. Ya, penafian. Kemudian yang kedua adalah al-isbat. Saya katakan sebagai rukun, para ulama mengatakan bahwasanya itu adalah rukun karena satu kesatuan tidak boleh terpisahkan. Ada namanya nafi, ada namanya isbat. La ilaha, menafikan sesembahan selain Allah, selain semuanya. Tidak ada dulu penyembahan, baru illallah. Bahwasanya sesembahan, menetapkan bahwasanya sesembahan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kalimat-kalimat ataupun ayat-ayat yang menjelaskan tentang tauhid, antum cari maknanya tersebut, adakah makna nafi dan isbatnya. Nah, cari di sini. Wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani. Ada mana nafi isbat? Mana nafi? Mana isbat? Illa alladzi fatarani. La ilaha illallah. Itu maknanya. Fa innahu sayahdin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberi saya hidayah. Sayahdini. Lihat ayatnya, sayahdini. Itu ada ya mutakallim di situ. Ada ya mutakallim, sama seperti wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'buduni aslinya. Itu penulisan dalam Al-Qur'an. Naam. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Maka jadilah kalimat tersebut tetap baqiyah, tetap fi aqibihi, di keturunan-keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam, la'allahum yarji'un, semua agar mereka kembali kepada kalimat tersebut, yaitu kalimat baro'ah dan pengisbatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat indahnya ayat ini. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memaparkan kepada bapaknya dan kaumnya. Ya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya saya berlepas diri, enggan, merasa jijik terhadap apa yang kalian sembah, illalladzi fatarani. Lihat, Nabi Ibrahim takbir, ungkap penisbatan, isbat kepada sesembahan hanya berhak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kata illalladzi fatarani. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengatakan illallahu mimma ta'budun illallah? Karena supaya Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan illalladzi fatarani, kecuali kepada zat yang telah menciptakan saya. Karena zat yang menciptakan saya itu maknanya dapat dipahami oleh bapaknya dan juga kaumnya. Bapaknya dan kaumnya paham bahwasanya yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam menggunakan kalimat tersebut. Ya, kalau dikatakan illallah, mereka tidak paham. Kenapa harus kepada Allah? Makanya perintah pertama di dalam Al-Quran dan juga sekaligus larangan di dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Itu makna tauhid rububiyah. Makanya kita katakan bahwasanya tauhid rububiyah mutadamminun bi tauhidi uluhiyah. Tauhid rububiyah, pencipta, pengada, memiliki, menguasai, memberi rezeki, memberi kesehatan, itu namanya tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah di dalam ajaran Islam itu terkandung padanya makna tauhid uluhiyah. Kalau engkau percaya bahwasanya Allah yang menciptakanmu, yang mencipta langit dan bumi, yang mengatur alam semesta, sembah Dia. Itu kan langsung masuk akal itu.
Langsung masuk akalnya, orang yang tidak berakal pun langsung masuk akal. Ya kalimat tersebut ya. Iya. Kecuali memang orang-orang yang komunisnya tingkat Sungai Kakap ya, ikan kakap, Sungai Kakap kecamatan di tempat saya. Iya. Kelas kakap komunisnya saking mau menyatakan tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Ini kan menolak dari namanya akal sehat. Mereka kan mengembus-embuskan akal sehat, akal sehat. Wa ma illa hayatuna dunya namut wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Kita ini hidup, kita ini mati itu karena masanya sudah mati. Itu dahriyun itu. Orang-orang komunis yang meniadakan adanya pencipta, adanya Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan bahwasanya kita ini hidup, kita ini mati karena masanya memang sudah mati. Mereka itu dalam pikiran mereka itu, misalnya nanti kita gini ya, saya baca itu pemikiran mereka, filsafat. Mereka katakan bahwasanya kalau kita mati, nanti kita mati nih, nanti kita akan hidup lagi. Tapi kita tidak tahu hidupnya itu mungkin jadi monyet, mungkin jadi kalajengking. Itu seperti itu pemikiran mereka itu. Mereka katakan bahwasanya hidup dan mati kami ini cuma permutaran saya. Kita mati nanti kita hidup lagi. Kita mati nanti hidup lagi. Tidak ada namanya hari kiamat, tidak ada namanya hari pembangkitan. Ya, seperti itu. Alam semesta ini ada dengan sendirinya. Alam semesta ini ada dengan sendirinya. Maka kalau antum sudah belajar tentang ilmu sejarah, ya, sejarah pembentukannya manusia. Kalau orang-orang ini mengatakan bahwasanya manusia pertama kali diciptakan dari monyet, ya dari monyet katanya, dari monyet kemudian berubah-ubah. Itu kan pemikiran mereka ini, berubah-ubah, wajah yang berubah-ubah. Jadi kalau ada wajah manusia macam monyet, ya itu wajah-wajah mereka. Ada wajah yang seperti itu. Mereka kata bahwasanya manusia itu dari monyet, kemudian berkembang biak. Waktu demi waktu berkembang biak. Maka gampang saja kalau engkau merasa bahwasanya manusia itu berasal dari monyet, ya silahkan, ini grupnya. Ini dari monyet, ini dari Nabi Adam. Ya tinggal dipisahkan. Seperti itu ya. Dan ini lihat Abu Hanifah, fikihnya Abu Hanifah. Tatkala mendebat ini siapa? Orang komunis ini, orang ateis yang tidak menganggap bahwasanya adanya Tuhan, tidak adanya pencipta. Maka Abu Hanifah membawa orang ateis, orang komunis ini ke dermaga, ya, ke pelabuhan. Maka dia tampakkan dari kapal-kapal yang ada di dermaga tersebut. Ada yang menurunkan barang, ada yang menaikkan barang, ada yang membawanya ke dermaga berikutnya. Lalu Abu Hanifah mengatakan, mau tahu? Ini tidak ada pengendaranya. Kapal ini tidak ada pengendaranya. Ini langsung jalan sendirinya. Wih, itu langsung orang komunis mendengar itu dari Abu Hanifah, langsung bilang, "Untung palanya." Keluar itu Makassar ya. Nah, langsung bilang, bodoh itu. Masa kapal bisa bergerak sendiri, bisa menurunkan barang sendiri, bisa ngangkut sendiri. Engkau lebih bodoh lagi, lebih dongpala lagi. Langit luasnya ini, bumi luasnya ini, engkau katakan bahwasanya tidak ada pencipta. Itu kan namanya akal-akalan ya. Akal yang sehat itu pasti benar dalam berbagai macam keadaan. Wa qawluhu qul ya ahlal kitab. Katakanlah wahai ahlul kitab. Katakanlah Muhammad, wahai ahlul kitab. Ta'alu ila kalimatin. Kemarilah, bergabunglah bersama kami. Ila kalimatin, kepada satu kalimat. Sawa'in bainana wa bainakum, yang sama antara kami dan antara kalian. Apa kalimat tersebut? Alla na'budu illallah, agar kami menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wala nusyrika bihi syai'a, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan agar wala nusyrika bihi syai'a, dan agar kami tidak mempersyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala syai'a, kepada sesuatu apapun. Nakirah fi siyaqi nafi tufidul umum, pada sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, agar juga tidak mengambil sebagian dari yang ada arbaba min dunillah, rob selain Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun,
Kalau sekiranya kalian itu menghindar, maka katakanlah kepada mereka, isyhadu, persaksikannya bahwasanya kami, ya, itu dari orang-orang yang berislam. Kita sudah tadi kalimat wa in qala Ibrahim sudah ada nafi, ada isbatnya. Sekarang cari nafi dan isbatnya ayat ini. Mana nafinya? Mana nafinya? Boleh dibalik, boleh dibalik, ada isbat, ada nafi, ada isbat. Mana nafinya? Ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Mana nafi, mana isbatnya? Benar. La nusyrika bihi syai'a, nafi, isbatnya? Allah na'budu illallah. Berarti isbat dulu baru nafi. Tidak apa-apa ya, seperti itu. Sama maknanya. Sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Pengisbat yang maksudnya sembahannya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa la nusyrika bihi syai'a. Dan kami tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ya, kalimat ini juga yang dipakai oleh orang-orang dungu di luar sana, ya, menggembor-gemborkan makna toleransi. Dengan kalimat apa? Dengan kalimat di Ali Imran ini. Ya, banyak di luar sana berdalil kalimat toleransi itu dengan kalimat ayat di dalam surah Ali Imran ayat 64 ini. Apa? Mereka bagaimana cara berdalilnya? Mereka katakan, "Qul ya ahlal kitab." Katakanlah kepada ahlul kitab, "Ta'alu, kemarilah ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum." Kepada kalimat yang sama dengan antara kami dengan kalian. Sampai situ, stop. Berarti kita semuanya sama. Tidak ada bedanya. Nah, itu yang goblok semuanya. Tidak meneruskan, padahal kalimatnya berlanjut. Apa kalimatnya? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Seperti itu. Ya. Dan mana toleransi itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Bagaimana toleransi, kita tidak boleh mengganggu mereka. Ya, kita tidak boleh mengganggu mereka. Dan kita juga tidak membenarkan mereka. Kita mengingkari, cuma kita tidak ganggu. Mereka asalkan hukumnya mereka itu termasuk dari orang-orang kafir yang dijaga keamanan, jaga darah dan hartanya, kita haram untuk mengganggu mereka. Orang kafir ada berapa? 1, 2. Langsung harb, langsung perang aja di pikiran antum ini. Muahad, musta'man, kafir, zimmi. Kafir, baru terakhir kafir, harb. Kafir harb. Kafir ada 4. Diperhatikan ya. Kafir pertama kafir zimmi. Kafir zimmi. Kafir zimmi itu adalah orang kafir yang memang lahir di negeri Islam. Itu kafir, itu tangga kita. Kalau ada orang kafir asli Indonesia, itu namanya kafir zimmi. Bukan dari orang luar negeri, tapi memang asli pribumi. Itu kafir zimmi. Ada namanya kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad ini adalah kafir yang telah melakukan perjanjian. Seperti apa? Seperti turis. Mu'ahad. Ya, ada ahad. Pakai ain, ada ahad, ada perjanjiannya. Ada perjanjiannya dengan orang-orang muslim untuk melakukan perdamaian. Nah, ini dilarang juga kita untuk mengganggunya. Haram, tidak boleh. Yang ketiga, kafir musta'man. Ada kata amanah, ada kata sin, alif, sin dan ta, artinya meminta keamanan. Kafir, orang kafir yang meminta keamanan dengan orang-orang muslim. Orang kafir yang meminta keamanan dengan orang-orang muslim. Khairul. Ada berapa jenis kafir yang sudah antum tahu? Kita tahu tadi 4. 1, 2, 3, 4. Muahad itu apa? Kafir apa?
Lihat tulisan itu. Ya, mana tuh? Lihat tulisannya. Kalau enggak lihat judul bukunya. Lihat tulisannya. Wahab kafir apa? Hah? Buat perjanjian. Kafir zimmi. Hah? Dari lahir sudah Kristen. Ya, dari lahir pribumi ya, orang kafir yang pribumi. Kafir mustakman berperlindungan kepada orang Islam. Ya. Kafir yang satu, kafir yang boleh diperangi, yaitu kafir harbi. Orang kafir yang mengganggu kaum muslimin. Itu orang kafir harbi. Maka 3 yang dijaga, darah dan juga hartanya, 1 yang boleh dibunuh. Nah, sekarang ini di negeri kita ini banyak membunuh yang 3 ini, yang dilarang. Turis dibunuh, katedral dibom sana, ya. Apalagi tempat gereja-gereja dibom, orang-orang kafir di sana dibom. Tapi lucunya ada orang Islam, orang pengebom ngebom gereja. Gerejanya dijaga sama orang Islam. Yang dari TNI yang tidak gagal daftar itu, baju mereka loreng-loreng juga tak? Ya, jadi kalau tidak masuk TNI ya masuk grup itulah. Ya, ban serep itu ya. Ya, ban serep. Ya. Dukung, lalu bomnya apa? Dipeluknya lari. Bom meledak berarti orang kafir pengebom tadi membunuh siapa? Membunuh orang muslim. Orang muslimnya tolol, sama-sama tolol ini. Ya, seharusnya biarkan saja orang-orang kafir mati di sana. Cuman saking, ini merupakan toleransi yang sangat besar, perjuangan sangat perjuangan bodoh situ. Mati toyol situ. Ya, mati membela orang-orang kafir. Itu tidak tadi ya, kafir itu ya. Dan kafir ini subhanallah ini itu ya. Antum padahal duduk berapa menit, cuma 5 menit, antum sudah mengenal 4 orang kafir, 4 jenis kafir. Yang kalau antum cari di buku-buku kitab para ulama itu tidak dituliskan. Itu bahkan berjilid-jilid. Kitab-kitab fikih antum harus habiskan berjilid-jilid sampai 15 jilid dan seterusnya. Antum baru ketemu dengan 4 jenis kafir itu. Tapi antum duduk saya di sini 5 menit kita terangkan, antum sudah mengetahui. Kafir ada terbagi 4. Kafir zimmi, kafir harbi, kafir mustaman, kafir muahad. Ini faedahnya antum belajar dengan seorang guru. Itu belajar dengan seorang guru itu meringkas ya. Daripada antum belajar sendiri, belajar dengan kitab. Ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.